Baik, perkenalkan nama saya Alfananda Nasa, kelas 1A, kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai teman saya Leo mengenai seks bebas. Di sini saya akan bertanya sedikit mengenai seks bebas. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai seks bebas yang masih terjadi di kalangan mahasiswa? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar terhindar dari seks bebas tersebut? Pendapat saya, seks bebas masih saja terjadi di kalangan mahasiswa. Itu karena berpacaran antara mahasiswa hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Mereka berpacaran tanpa menghadirkan Tuhan dalam hubungan mereka, ingin mencari kesenangan duniawi. Oleh karena itu, menurut saya kalau bilang untuk terhindar, itu dari kesadaran pribadi masing-masing. Kesadaran pribadi yang mana kita sendiri tahu bahwa kita adalah mahasiswa. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, pacaran yang sehat seperti apa dan yang tidak sehat seperti apa. Karena kita mahasiswa berarti kita mengerti. Jadi dalam berpacaran, jangan biarkan kita pacaran terbawa dengan hawa nafsu dunia, karena itu ujung-ujungnya hanya merusak hubungan diri kita dengan orang yang kita sayang dan juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, seks bebas harusnya kita mahasiswa berpacaran, hadirkan Tuhan di dalam hubungan kita agar kita terhindar dari seks bebas. Karena ketika Tuhan ada di hubungan kita, semua yang kita jalani pasti menurut kehendak Tuhan. Dan jangan biarkan kita jadi korban seks bebas, karena itu ujung-ujungnya resiko kepada kita sendiri. Mungkin menurut saya itu. Sekian dan terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi Kak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya. Iya Kak. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sulastri Nur Kasibedo, mahasiswa tingkat 1 Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Maksud dan tujuan saya datang ke sini untuk mewawancarai Ade tentang seks bebas. Apakah saya bisa meminta waktu Ade sebentar? Bisa Kak. Tetapi sebelumnya, apakah saya boleh mengetahui nama dan umur Ade? Perkenalkan, nama saya Nila Nurbaiti, siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Kupang, umur 18 tahun. Baik, kita langsung mulai saja ya. Iya Kak. Pertanyaan pertama, mengenai perilaku seks bebas di kalangan remaja, apakah menurut Ade itu merupakan perbuatan yang salah dan menyimpang? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Menurut saya, seks bebas merupakan perbuatan yang salah dan menyimpang. Karena seks bebas adalah suatu pergaulan yang keluar dari batas normal dan melanggar norma-norma dan ketentuan yang ada. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ade, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya seks bebas di kalangan remaja saat ini? Menurut saya, faktor penyebab terjadinya seks bebas di kalangan remaja adalah yang pertama, nilai agama yang cenderung kurang, yang kedua, kurangnya pengawasan dalam keluarga, yang ketiga, lingkungan sekitar yang kurang baik, dan yang keempat, salah memilih pertemanan. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya, apa yang harus dilakukan oleh remaja agar dapat terhindar dari seks bebas? Menurut saya, hal-hal yang dapat dilakukan remaja agar terhindar dari seks bebas adalah yang pertama, memperkuat pendidikan agama, yang kedua, membentuk karakter yang positif, yang ketiga, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, yang keempat, memperluas pengetahuan, dan yang kelima, mempererat hubungan orang tua dengan anak. Baik, pertanyaan saya itu saja ya, Dek. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya, Dek. Sama-sama Kak. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi Kak. Halo Kak. Halo. Pertama-tama, apakah Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Mayan Dolo dari Universitas Kristen Arta Wacana. Baik.
Kak Maya. Di sini saya akan mewawancarai Kakak mengenai seks bebas di kalangan mahasiswa. Apakah Kakak bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan pertama mengenai bagaimana pendapat Kakak mengenai seks bebas yang terjadi di kalangan mahasiswa. Menurut saya, seks bebas yang terjadi di kalangan mahasiswa ini sangat menyimpang terhadap norma-norma yang ada. Mengenai perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa sendiri, apakah menurut Kakak itu perbuatan yang salah dan menyimpang? Kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak, mengapa? Menurut saya, ya salah dan sangat menyimpang. Mengapa? Karena seks bebas yang terjadi di kalangan masyarakat ini, yang pertama sangat menimbulkan perbuatan dosa. Yang kedua, tidak lazim dilakukan di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat karena berdampak pada mental, psikologi, dan kesehatan reproduksi. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri, apa yang menjadi faktor terjadinya seks bebas tersebut? Faktor terjadinya seks bebas di kalangan masyarakat ini karena adanya pergaulan bebas. Yang kedua, mahasiswa tidak diajarkan bagaimana dampak dari pergaulan bebas ini. Berarti karena kurang edukasi juga. Iya, betul. Yang terakhir, menurut Kakak, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa agar dapat terhindar dari seks bebas? Yang dapat mahasiswa lakukan agar terhindar dari seks bebas ini, yang pertama mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Yang kedua, lebih lagi memilih pertemanan di dalam kampus maupun dalam lingkungan. Terima kasih Kak karena sudah mau diwawancarai. Ya, sama-sama. Selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Mohon maaf waktu Kakak. Perkenalkan, nama saya Margaret Senelina Putri. Saya mahasiswa tingkat 1 ATLM dari Politeknik Kesehatan Kak. Kalau boleh tahu, Kakak siapa? Nama saya Lia. Kak, bisa minta waktunya sebentar untuk diwawancara? Bisa Kak. Di sini saya ingin menanyakan pendapat Kakak tentang seks bebas. Jadi menurut Kakak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas di kalangan mahasiswa? Menurut saya, seks bebas itu terjadi karena kurangnya pemahaman kita tentang seks bebas itu sendiri, terus juga kurangnya pemilihan dalam berteman, faktor ekonomi, juga rasa ingin tahu yang berlebihan, sehingga terjadi hal seperti itu. Saya terima kasih untuk mendapatkan seks bebas ini. Terima kasih dan semoga bersemangat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mewawancarai saudara tentang seks bebas yang terjadi di kalangan mahasiswa saat ini. Yang pertama, apa tanggapan saudara tentang faktor penyebab terjadinya seks bebas di kalangan mahasiswa saat ini? Nah, faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas atau seks bebas di kalangan mahasiswa ini yaitu rendahnya kesadaran diri remaja terhadap seks bebas dan rendahnya kontrol diri. Nah, artinya seorang mahasiswa bisa saja mengontrol dirinya untuk bertindak baik, namun karena faktor lingkungannya yang mempengaruhinya, artinya banyak teman-temannya yang sudah terjerumus ke dalam seks bebas ini, akhirnya mereka mengajak. Nah, karena kurangnya kesadaran diri ini dan rendahnya kontrol diri, maka dia mau dan ikut terjun ke dalam dunia seks bebas ini. Terima kasih. Baik, yang kedua, upaya apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar dapat terhindar dari seks bebas? Nah, upaya yang dilakukan mahasiswa agar terhindar dari seks bebas ini yaitu mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya membangun. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan di kampus, PMK, KMK, dan juga kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat yang sifatnya membangun seperti kegiatan UMK dan juga pemuda-pemudi. Nah, di sini mahasiswa akan belajar. Dengan begitu mahasiswa bisa membedakan hal-hal yang baik dan patut dicontohi dan juga hal-hal yang tidak baik dan harus dihindari seperti seks bebas ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore Kak. Sore. Kenalkan, nama saya Mayunda Pagesi. Saya dari Politeknik Kesehatan, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak tentang seks bebas yang terjadi di mahasiswa. Untuk pertanyaannya, apa pendapat Kakak mengenai seks bebas yang terjadi di kalangan remaja? Baik, pendapat saya mengenai seks bebas yang terjadi di kalangan remaja yaitu kurangnya kesadaran diri dari remaja tersebut, juga ada kurangnya kontrol diri yang ada pada diri remaja tersebut, dan juga pengaruh lingkungan ataupun pengaruh keluarga yang kurang baik, dan juga
rendahnya nilai agama yang dianut oleh remaja tersebut. Untuk pertanyaan kedua, apa yang dilakukan remaja agar terhindar dari seks bebas? Oke, baik Kak, yang menurut pendapat saya yang dapat dilakukan remaja untuk terhindar dari seks bebas, yaitu yang pertama, remaja tersebut dapat memperbanyak pengetahuan tentang seks bebas pada remaja, dan juga memperkuat pendidikan agama di dalam agama yang dianut oleh remaja tersebut, dan juga untuk menguranginya, remaja tersebut dapat lebih pintar untuk memilih teman dalam bergaul, dan yang paling terpenting adalah mengurangi atau lebih baik tidak memberikan diri untuk menonton video-video atau film yang mengandung pornografi. Terima kasih Kak. Terima kasih, selamat sore. Selamat siang Kak, aku siang. Perkenalkan, nama saya Yosefina Apatana Dewa, kelas 1A, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, mahasiswi Politeknik 19 Kupang. Jadi boleh tahu ini tentang siapa? Kakak Asti. Asti bisa minta waktunya sebentar untuk saya wawancara tentang seks bebas. Bisa Kak? Baik Kak, saya mau tanya, sebagai Kak Asti kan sebagai seorang remaja, jadi bagaimana hal apa yang biasa Kak Asti lakukan untuk mencegah adanya seks bebas? Yang biasa saya lakukan untuk menghindar dari adanya seks bebas adalah saya memperdalam agama, karena di agama melarang adanya seks bebas. Yang kedua, mendekatkan diri dengan keluarga. Setelah itu saya juga menghindari lingkungan yang kurang sehat, pertemanan yang kurang sehat. Mungkin itu saja yang saya lakukan. Baik Kak, terima kasih. Selamat siang Kak. Siang Kak. Silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, saya Erwin Pengiranja dari Politeknik Kemenkes Kupang, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, kelas 1A. Tujuan saya kesini Kak, saya ingin mewawancarai Kakak mengenai seks bebas di kalangan mahasiswa. Apakah Kakak bersedia? Iya, bersedia. Terima kasih Kak. Jadi yang saya ingin mewawancarai dari Kakak, bagaimana sih pendapat Kakak mengenai seks bebas di kalangan mahasiswa? Baik, menurut saya seks bebas harus benar-benar diberantas, apalagi jika yang terjadi dampaknya pada anak-anak remaja atau mahasiswa. Kira-kira itu pendapat saya. Baik Kak, terima kasih banyak atas pendapat dari Kakak. Jadi hanya itu saja yang saya ingin bertanyakan tadi. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Salam sehat. Oke, selamat malam Kak, salam sehat. Bagaimana kalian Kak hari ini, sehat-sehat? Puji Tuhan. Saya ingin bertanya Kak mengenai perilaku seks bebas, khususnya di kalangan remaja. Bagaimana pendapat Kakak sebagai seorang mahasiswa agar kita tidak terjerumus atau kita terhindar dari perilaku seks bebas? Jadi menurut saya di sini penyebab utama mahasiswa terjerumus dalam perilaku seks bebas karena mahasiswa itu sendiri mempunyai konsep yang salah mengenai pendidikan seks. Jadi ada cara yang bisa dilakukan mahasiswa agar ia terhindar dari perilaku seks tersebut. Yang pertama, ia harus memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, pengetahuan ini sangat penting untuk mahasiswa agar mereka dapat menyiapkan diri mereka untuk menjadi orang yang lebih dewasa atau lebih bertanggung jawab atas keputusan seksual mereka sendiri. Nah, yang kedua, sangat penting juga pendidikan seks di perguruan tinggi dan pengoptimalan bimbingan konseling sebagai tempat perkembangan psikologis mahasiswa ketika mahasiswa menghadapi permasalahan. Nah, dan yang terakhir, pendampingan dan sosialisasi pendidikan seks lanjutan bagi mahasiswa agar mereka mengetahui memahami dampak yang terjadi dari perilaku seks bebas agar mereka dapat lebih berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan lawan jenis. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
Yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai seks bebas? Menurut saya, seks bebas itu perilaku yang tidak baik dan dapat merusak mental mahasiswa. Bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan di era mahasiswa sekarang ini? Bahaya dari seks bebas itu dapat menimbulkan penyakit, AIDS, hepatitis B, sifilis, dan lainnya. Pasti atas waktunya dan jawabannya. Semoga jawaban ini bermanfaat.